Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan Alkitab. Bapa, dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari berdiri dan membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Mazmur 141 yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini, pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi akan dibacakan pada ayat nas yang ketiga, yang menyatakan doa dalam pencobaan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar kita sekalian saat ini? Harapannya adalah sekalian kita dalam keadaan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika kita semua saat ini, di hari ini, boleh berada pada bulan yang ke-7 di tahun 2020. Semua karena penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan dikatakan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, seharusnya yang direspon di dalam kehidupan beriman kita sekalian adalah menyatakan sikap hidup. Semua kehidupan, bahkan di dalam tindakan dan perkataan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sampai saat ini masih sering didapati, bahkan ada banyak orang beriman yang juga di dalam kehidupan kesehariannya, bahkan ketika mengalami pencobaan, pergumulan, mereka melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan berkat bagi banyak orang, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan lewat tindakan dan ironisnya melalui perkataan bibir mulut kita. Dan seringkali masih didapati orang-orang yang secara langsung mencaci maki, menjatuhkan sesamanya, atau dilakukan melalui media-media sosial. Dan hal ini tentunya satu hal yang akan mendatangkan duka cita bagi banyak orang, terlebih bagi Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mazmur Daud, di sana dikatakan Daud mengalami pencobaan. Sekalipun Daud sebagai seorang raja, tetapi dia juga di dalam kehidupannya mendapati ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik dan juga melakukan kejahatan baginya, dengan mengantukkan jerat yang dipasang terhadap Daud dan juga perangkap, bahkan jala. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Dan tentunya kita bisa merasakan bersama apa yang dialami oleh Daud ini cukup berat, bahkan sangat
berat. Kehidupannya diintip oleh orang-orang yang jahat. Sekalipun sebagai seorang raja, dia punya kuasa dan kekuatan untuk bisa membalas apa yang menjadi perbuatan orang jahat itu, dengan menghimpun kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa lain untuk melakukan pembalasan. Tetapi firman Tuhan menunjukkan satu hal yang berbeda yang dilakukan oleh Daud. Pada ayatnya yang ke-8 kita menemui ketika Daud sedang menghadapi pencobaan, justru hidupnya berpusat kepada Allah. Tetapi kepadamu ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Daud sungguh-sungguh mengarahkan hidupnya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Bagaimana caranya? Pada ayat pertama hingga kedua, di sana dikatakan dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dan doa itu diumpamakan seperti persembahan ukupan dengan tangannya yang terangkat, seperti persembahan korban pada waktu petang. Kenapa Daud memusatkan hidupnya kepada Allah dan berdoa? Supaya dengan Allah hadir dalam kehidupannya, maka hatinya tetap condong kepada Allah. Tidak condong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dilakukan oleh orang fasik, untuk melakukan kejahatan kepadanya. Hati Daud tetap berpaut kepada Allah, hati Daud tetap tenang, dan supaya Allah dapat mengawasi mulutnya, menjaga pintu bibirnya, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak berkenan kepada musuhnya, dan tentunya mendatangkan duka di mata Allah. Dan bagi Daud bahwa lebih baik kemarahan orang benar dibandingkan dengan minyak urapan yang ada di kepala orang fasik. Oleh karena itu, Daud percaya bahwa pada waktunya orang-orang yang melakukan kejahatan dan perbuatan fasik ini akan menerima penghukuman daripada Allah. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang dialami oleh pemazmur Daud, tentu ini juga yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Diperhadapkan dengan pencobaan orang-orang yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan jahat, bahkan merancangkannya dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak ketahui. Tetapi belajar dari pengalaman iman Daud, sekalipun setiap orang punya kekuatan dan kekuasaan, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak melakukan pembalasan. Daud mengajarkan melalui pengalaman imannya kepada kita di malam hari ini, supaya yang pertama memusatkan hidup hanya kepada Allah. Memusatkan hidup hanya kepada Allah artinya mengundang Allah hadir dalam kehidupan kita. Seluruh hati, pikiran kita tertuju hanya kepada Dia, sehingga Tuhan saja yang memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Dalam berbagai hal, bahkan ketika kita mengalami pencobaan demi pencobaan. Sehingga dengan demikian, hal yang kedua, ketika kita bisa memusatkan hidup kita kepada Allah, meminta perlindungan kepada Dia, maka kita bisa tenang. Kita bisa datang kepada Tuhan, menjumpai Tuhan di dalam doa, mencurahkan semua isi hati kita, persoalan kita kepada Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu, seringkali doa hanya kita panjatkan untuk menyampaikan segala keinginan-keinginan kita di hadapan Tuhan. Saya minta berkat, saya minta kesehatan, saya minta ini dan itu, ya, di sepanjang hari ini ataupun untuk masa depan kita. Dan kita mengabaikan, memohon perlindungan kekuatan dari Tuhan supaya kita
dijauhkan dari tindakan dan perbuatan jahat orang-orang fasik. Dan ini yang seringkali membuat kita melihat pencobaan itu bersama dengan orang-orangnya jauh lebih besar dan hebat. Dan seakan-akan mempunyai kuasa untuk menjatuhkan dan menyerang akan kehidupan kita. Oleh karena itu firman mengingatkan kepada kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan, Tuhan juga menolong kita di dalam mengatasi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan, sehingga tidak ada celah untuk kita membalas apa yang menjadi perbuatan-perbuatan orang fasik. Dan percayalah, setiap orang akan menuai apa yang dilakukannya. Demikian juga perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan orang fasik. Sehingga dengan kita melibatkan Tuhan, kita berdoa, maka di sana hati kita pun dikuasai. Allah bertahta dalam diri kita dan bukan ego diri kita yang lebih menonjol. Sehingga kita bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan oleh karena itu, apa yang keluar lewat sikap hidup beriman kita, seluruh tindakan kita, terlebih perkataan kita, adalah tindakan dan perkataan yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat. Bukan tindakan-tindakan kejahatan ataupun perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang mencaci maki, perkataan-perkataan yang membalas orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jelas, orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang juga akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, seluruh kehidupan kita, bahkan perkataan kita akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama. Dan dengan kita menyerahkan diri kita penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita di dalam mengatasi setiap persoalan kehidupan. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ini firman Tuhan bagi kita, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami di malam hari ini dengan kuasa firman Tuhan. Sempurnakan dalam kehidupan beriman kami, dan kiranya Tuhan terus menuntun langkah-langkah kehidupan beriman kami yang tidak selamanya ada di dalam sukacita dan kegembiraan, tetapi seringkali kami menemui setiap tantangan, pergumulan, bahkan pencobaan dari orang-orang yang selalu melakukan dan merancangkan kejahatan kepada kami. Biarlah kami boleh sebagaimana Daud yang berpusat kepada Allah, dan juga seluruh tindakan kami ini Tuhan mendatangkan berkat bagi banyak orang, terlebih bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan jikalau setiap perkataan melalui bibir mulut kami seringkali mendatangkan duka, menyakiti hati sesama kami, terlebih duka bagi Allah yang sudah memberkati kami. Tapi biarlah melalui kesempatan waktu kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami boleh diubahkan untuk ada di dalam kehidupan yang juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan warga jemaat GPIB Sumber Kasih Kendari, penata layanan, para presbiter, demikian juga unit-unit misioner, donatur, simpatisan, Tuhan menolong kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati dalam ibadah-ibadah minggu yang sudah terlaksana, dan juga di waktu-waktu selanjutnya.
Bahkan untuk ibadah-ibadah keluarga dan pelkat yang masih dilakukan secara virtual, Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati akan pemerintah, TNI dan Polri, para penegak hukum, begitu juga semua orang yang Tuhan pakai untuk menangani dan menggumuli pandemi COVID-19 ini. Tim medis, relawan, gugus COVID-19, ya Tuhan, berikan terus kepada mereka kemampuan, kesehatan dan keselamatan, agar semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak mereka akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan semua boleh dihadapi dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian, warga jemaat di pos Melkes Sebaut Ulu Meraka dan juga Bukit Saitun Pundomi, Tuhan memberkati akan kehidupan beriman mereka, sehingga mereka tetap teguh untuk melanjutkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah semua rangkaian ibadah yang boleh kami lakukan di malam hari ini. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Kepadamu kami sudah berdoa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai